Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kelompok 2 akan mewawancarai salah satu owner, salah satu penggalan usaha yang berada di Kota Lamongan, yaitu di tengah kota. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmasari, NIM 0122100081. Perkenalkan, nama saya Sabina Ilmia, NIM 01221015. Perkenalkan, nama saya Bria Rusino, NIM 0122101112. Kita akan menjalankan tugas dari dosen kita yang bernama Bapak Zainuddin Al-Ansori. Dan terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama, saya mau bertanya, apakah motivasi yang membuat Bapak memilih berwirausaha atau bisnis? Oke, sebenarnya jadi gini, motivasi kenapa memulai bisnis. Yang pertama, saya itu dari orang tua yang sudah berbisnis juga. Jadi dulu orang tua saya itu punya bisnis sembako. Nah, maka dari itu sejak dari kecil itu udah gak asing namanya di dunia bisnis seperti itu. Nah, terus saat ini waktu di bangku kuliah, saya itu karena tertarik dengan di dunia coffee shop atau F&B. Nah, kenapa tadi saya menginginkan buka bisnis coffee shop tadi, karena mengikuti kalau di Kota Lamongan itu saya rasa coffee shop itu sangat penting buat anak muda seperti itu. Kenapa memilih usaha jenis tersebut? Oke, ya itu tadi kenapa kok saya memilih jenis usaha tersebut. Yang pertama, di dunia F&B terutama di coffee shop itu sekarang itu lagi baik-baiknya atau lagi banyak diminati sama semua kalangan. Nah, kalau saya rasa dulu itu di Lamongan kalau coffee belum ada. Kalau dulu kan ibarat katakan warung kopi. Nah, sekarang berjalannya waktu dari beberapa kota lainnya, Lamongan juga nggak mau kalah nih. Nah, saya sebagai seorang wirausaha, saya tuh punya inovasi yang baru untuk gebrakan yang ada di Kota Lamongan. Jadi tadi aku pengen buka coffee shop yang salah satunya yang ada di Lamongan seperti itu. Berapa omset setiap bulannya? Oke, untuk terkait omset, namanya di dunia F&B atau pengusaha kayak gini kan pasti naik turunnya. Nah, kalau omset misalkan per 1 bulan, biasanya itu kalau kotornya itu kurang lebih 100 sampai 150 juta. Itu kotornya ya, bukan bersihnya. Jadi kotor itu belum termasuk nanti dari biaya operasional, biaya belanja, terus gaji karyawan, dia itu belum seperti itu. Kemudian nomor 4 ada bagaimana strategi pemasaran atau marketing bisnis yang dijalankan. Oke, untuk strategi marketing atau pemasaran yang aku jalankan yang pertama itu tadi itu branding. Jadi bagaimanapun usaha kalian sebagus apapun itu branding itu diutamakan. Jadi branding itu apa? Branding itu tadi tolak ukur pertama kalau kita mau punya bisnis. Sama kalau sebenarnya saya sendiri, misalkan saya tuh kalau nggak punya branding saya pasti nggak bisa sampai ke titik ini seperti itu. Jadi gimana caranya aku bisa menguatkan branding saya tersebut? Gimana caranya coffee shop aku itu tidak sama dengan coffee shop lainnya? Jadi aku punya keunggulan sendiri. Contohnya kalau yang di sini, kalau yang di daerah kota, aku punya menu signature sendiri, menu es kopi sendiri, menu yang non kopi sendiri, menu makanan sendiri, yang dimana itu tadi membuat branding usaha saya itu jadi lebih kuat lagi. Dan yang selanjutnya itu tadi di sosmed. Jadi bagaimanapun caranya sekarang kan semuanya lagi berkembang. Nah, sekarang orang-orang pun kalau mau mencari coffee shop atau mencari rumah makan atau mau mencari tempat untuk yang dikunjungi, pasti dia larinya kan ke sosmed. Nah, gimana caranya saya itu tadi bisa menguatkan branding saya tadi melalui di sosmed tersebut seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana pesan-pesan dalam menjalankan bisnis. Pesan dan kesan menjalankan bisnis. Oke, pesan dan kesan menjalankan bisnis yang pertama ya, kalau sebagai seorang anak muda kan ya kan dia itu masih apa ya, untuk umikanya kan kadang masih bingung juga, dan ada juga yang masih labil juga. Kadang dia itu kayak angin-anginan, namanya itu kayak dia itu mengikuti apa yang lagi rame, mengikuti apa kita itu kalau bahasa kalian FOMO ya. Seperti itu. Jadi gimana caranya sebagai seorang anak pemuda kita bisa membuat bisnis yang lebih apa ya, berkata sudah settle atau sudah bisa stabil itu tadi, kita harus punya kepribadian atau
punya kemandirian bahwasanya kalau pendirian bahwasanya bisnis kita itu bisa berkembang terus seperti itu. Jadi kalau pesanku buat anak muda yang membuka usaha atau yang merintis berbisnis, jadi tadi yang pertama harus ditekadkan dulu. Kalau jatuh bawah itu udah biasa, namanya bisnis seperti itu. Jadi kita itu ya tadi harus punya tekad dulu, niat, terus punya konsep. Nah, kalau kalian membuka bisnis tapi nggak ada konsepnya, mau dibuat kemana? Seperti itu. Kalau kamu hanya cuma mengikuti aja ya percuma, kalian cuma 1 tahun 2 tahun selesai. Tapi kalau kalian membuka bisnis tapi kalau udah punya konsep, punya planning, bulan ke depan mau dibawa kemana, minggu depan mau dibawa kemana, tahun ke depan bawa kemana, pasti itu akan terperinci. Jadi itu tadi kalau maksudku buat anak-anak pemuda kalau misalkan mau buka bisnis, ya tadi kita punya planning, punya niat, sama punya planning juga seperti itu.